Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat pagi Adminia, apa kabar Anda? Kembali lagi seperti biasa Market Corner setiap Senin jam 10 lebih 15 menit. Kita akan berbincang-bincang tentang marketing online bersama dengan guru kita, namanya Mas Tommy Arnold Van, praktisi dari bisnis online. Kita sapa dulu beliau yang ada di lereng Gunung Muria. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Santi. Iya, 3 hari cerah ini cuaca. Semoga secerah juga ya kabar kita semuanya dan selalu sehat tentu saja. Baik. Amin. Kemarin hari Sabtu Thomas, saya tiba-tiba dikirimin lontong cap gome. Oh, nggak sampai Kudus. Ah iya, heran juga ternyata ya ada kiriman hari Sabtu. Baik, Mas Tom, ini Ya. pertanyaan banyak banget yang muncul di WhatsApp-nya Up Radio berbicara tentang bisnis online dan memang menjadi salah satu yang dipilih ya oleh siapapun. Akhirnya online ini menjadi sebuah sarana yang sangat efektif, kemudian juga cukup marketable untuk bisnis online yang mereka memang serius di situ. Nah, makanya hari ini kita mencoba bersama dengan tim redaksi mengambil satu tema bagaimana membangun brand populer dalam sosial media. Sudah nge-brand harus populer gitu ya, dan ini juga mungkin butuh teknik dan seperti apa. Silahkan buat Anda yang juga ingin bertanya, Santi buka untuk nomor WhatsApp-nya di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live. Siaran ini disiarkan juga melalui Instagram Live Up Radio SMG and then live streaming di upradio.id. Tentu saja di 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Nah ini apa Mas? Langkah pertama sebetulnya bicara soal membangun brand, kemudian akhirnya membangun brand populer di dalam sosial media ya. Maksudnya ini membangun brand supaya populer gitu ya, supaya bisa lebih populer gitu kan? Betul, betul. Iya. Ya pastinya kita harus persiapkan dulu semuanya ya, termasuk brandnya gitu kan. Karena ingin membangun brand ya tentunya kita juga sudah harus tahu sebelum kita nanti melangkah ke sosial media, ini brand saya ini mau dibawa kemana, atau gampangnya gini, brand saya ini mau dikenal sebagai apa gitu kan. Tentunya sebagai apanya ini juga nanti terkait dari solusi yang ditawarkan seperti itu. Aduh kacamata saya ngembun nih. Iya benar. Jadi ini Mas Tom jadi gambarnya kita juga siapkan. agak, sorry Mas, gambar Mas Tom agak pecah-pecah. Apakah Waduh. kaca saya yang pecah-pecah? Ya nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas ya, biasalah di online Itu. kan. Kalau radio itu suara yang penting Mas. Betul. Oke. Ya kita siapkan dulu semua, termasuk brandnya, kita akan bawa kemana, brand nanti ini akan dikenal sebagai apa. Kemudian konten-kontennya paling tidak dalam 100 hari itu, kita sudah ada konten yang disiapkan untuk 100 hari. Karena sebetulnya membangun brand itu kan ada, secara umum ada dua aktivitas ya. Ini juga pernah kita bahas di siaran-siaran sebelumnya, yaitu brand awareness yang pertama. Nah, brand awareness itu bagaimana caranya? Ya kita harus ketahuan eksistensinya gitu kan. Kalau misalnya dalam pertama kali langkah kita ingin sosial media, kita pilih dulu. Kira-kira produk saya dengan brand saya ini akan kita launch, akan kita fokuskan di sosial media apa gitu. Nah, kita juga bisa melihat kan sosial media itu banyak banget. Ada Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang nih yang paling banyak arahnya ke Instagram. Ya sudah, kita fokus dulu di Instagram. Kita eksis dulu di Instagram. Nah, artinya di awal-awal kita action,
ya kita banyakin, kita isi dulu Instagram kita dengan postingan seperti itu. Ya, misalnya Ya. ada target juga dalam 30 hari atau sebulan ke depan itu saya harus memposting sekian banyak konten gitu. Itu harus ada juga target-target seperti itu. Mhm. Jadi Oh, supaya nanti oke. ketika orang itu masuk ke dalam toko kita, itu toko kita sudah keisi gitu. Nah, sebetulnya brand itu kan sama dengan eksistensi. Semua kalau di online tuh eksistensi, Mbak. Kayak kita Mhm. jualan di marketplace juga tuh, makanya ada informasi kan. Misalnya kita buka salah satu marketplace gitu kan, si hijau misalnya. Ketika kita Ya. kepoin akunnya, ketika kepoin apa tokonya seperti itu kan ada informasi tuh. Online 1 jam yang lalu, online 5 menit yang lalu. Ini kan eksistensi. Jangan Mhm. sampai kita masuk ke toko yang online 3 hari yang lalu. Ini niat jualan apa enggak nih, tokonya sendiri aja nggak pernah di apa namanya ditengokin gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kalau di Instagram dan misalnya Facebook gitu atau YouTube, itu paling enggak seminimal mungkin sehari sekali itu satu postingan. Nah, Hmm. lagi-lagi kita lihat penjual dengan produk yang sama itu dia berapa kali posting seperti itu. Intinya sih kita siapin dulu lah. Ya, brandnya benar-benar Mhm. dipikir masak-masak, apa yang namanya, kemudian warnanya, kemudian mungkin ada slogan atau jargon-jargonnya, itu siapin dulu semua. Habis itu 100 Mhm. hari kita benar-benar fokus, ya benar-benar fokus kita apa namanya lakukan eksistensi. Udah, supaya apa? Supaya dilihat orang seperti itu. Mhm. Mhm. Itu yang membangun brand awareness untuk awareness atau gimana nih? Masih di Iya, awareness brand atau sudah awareness. dua-duanya? Oke. Pertama Baik. brand Mas ini, awareness dulu, ya kan? mm-mm. Mas kenapa harus 100 hari? Supaya kita ada habit, ada kebiasaan. Kalau di Hmm. buku-buku itu kan 21 hari. 21 Ya. hari itu biasanya kita akan apa ya, membentuk kebiasaan, membentuk habit baru. Seperti Mhm. itu. Jadi kalau saya mungkin lebih ke 100 hari ya, karena pada dasarnya kita tuh pemalas sebetulnya gitu. Jadi benar-benar kalau emang mau ini ya tambahin, jangan 21 hari. Karena ya beberapa kemarin kita juga coba dengan 21 hari Mhm. itu banyak distorsi-distorsi yang akhirnya mereka jadi Oh. males. Terutama sifat kita yang baperan juga, udah pemalas baperan, aduh itu kombinasi racun yang sangat luar biasa itu. Iya, jadi ini untuk membentuk habit sebetulnya ya, pembiasaan ya, 100 Mm-mm. hari itu dilakukan. Karena kalau 21 hari, nanti gagal diulang lagi, kan waktunya juga pendek gitu ya. Betul, betul Maklumi ya. sekali. Oke, eksistensi ini diperlukan untuk membangun brand awareness sehingga masyarakat atau pasar bisa tahu produk kita ya Mas ya. Mhm. Betul. Ya, kemudian Mas, berikutnya Mas, setelah tadi Ya, eksistensi, kemudian seperti seberapa, nah soal mungkin sosial medianya, hanya satu saja cukup atau memang perlu kita buka beberapa akun? Karena kemarin juga ada yang ditanya, bagaimana sih Mas Bro kalau akunnya itu banyak, apakah ini juga cukup membantu untuk segera mempopulerkan produk kita di media sosial? ya kalau logikanya semakin banyak saluran, semakin banyak media, tentunya akan lebih cepat gitu kan. Tetapi Mhm. kita Mhm. ukur dulu, misalnya saya baru sendirian nih, belum punya tim, ya sudah kalau saya baru mampu satu, tapi benar-benar eksistensinya tuh luar biasa gitu. Kan ingat ya, rumusnya cuma dua, super narsis sama super ria itu kan eksistensi juga sebetulnya. Rajin Mhm. posting itu kan eksistensi gitu. Jadi kita tuh ketika jualan online atau ya tidak aja jualan lah, apalagi kita mau cari penghasilan dari YouTube, itu kan dilihat eksistensinya gitu kan. Ya sekali Ya. lagi konten yang menarik kalau dipostingnya sebulan sekali jadi nggak menarik gitu. Karena algoritmanya sosial media itu rata-rata sama, yaitu pengen ada interaksi. Nah kalau kita males posting, gimana mau membangun interaksi gitu kan sama penonton gitu. Nah itu Mhm. yang paling penting di situ dulu nih, ya kan? Kita satu media tapi benar-benar fokus gitu. Kalau saya bukan bukan tipe yang ternak akun, tapi ternak akun silakan kalau mampu. Jadi Ya. Facebook satu, Instagram satu, YouTube satu dan seterusnya gitu. Jadi semua satu-satu aja. Nah di Facebook sendiri itu kan banyak banyak fitur lainnya.
ada Mhm. halaman. Nah, jadi dari satu media aja ada beberapa komponen yang bisa kita maksimalkan. Ada siaran langsung dari Facebook, Instagram, ada juga beberapa komponen, ada Instagram Live seperti ini, kemudian ada IG Story, ya itu sebenarnya satu media juga kalau dimaksimalkan semua fitur yang ada itu juga udah keren banget gitu. Mhm. Mhm. Iya. Gitu. Jadi sah-sah saja silakan yang tadi istilahnya dari Mas Tom adalah ternak apa Mas Akun, akun ya. ternak akun, ya. Tetapi pengoptimalisasian itu yang penting ya karena ini eksistensi. Jadi cukup Betul. satu-satu tetapi kita bisa mengoptimalkan dan eksis sangat-sangat sudah cukup bagus gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, catatan lagi nih ada Mas. Bagaimana jika kita seberapa lama sih Mas untuk membangun brand itu agar bisa dikenal kepada masyarakat setelah kita eksis? Menurut Coach Tom, seperti apa yang efektif? Ini masih soal brand yang populer ya. Silakan Mas. Kalau berapa lamanya itu tergantung dari rajinnya kita gitu. Saya kan dikenal dengan Anu ya, Mas Anu. Saya membangun Anu Mm-mm. itu 2,5 tahun. Itu cuman anunya Baru doang nama gitu itu supaya ya, saya, Ano ya. iya baru betul itu saya Mhm. ininya apa namanya 2,5 tahun, jadi nggak mesti ya, itu sangat 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 dinamis gitu, tergantung kita rajin atau enggaknya gitu. Mhm. Kemudian Mhm. kebermanfaatan yang timbul dari apa yang kita angkat itu juga akan mempercepat seperti itu kan. Kemudian akhirnya Mhm. nanti kita bisa viral itu juga bisa. Nah, sekarang kan ada TikTok. Nah, silahkan gunakan TikTok nih, algoritmanya masih membantu untuk kegiatan brand lah. Ya, tentunya Mhm. tidak joget-joget yang asal dan sebagainya, tapi ya bolehlah lucu-lucuan, tapi ada manfaat atau ada insight-insight yang positif di sana itu juga lebih cepat ya. Kita gunakan Mhm. Mhm. media-media yang memang mendukung seperti itu. Tapi kalau berapa lamanya itu tidak ada sesuatu yang pasti di sana gitu. Mhm. Saya Mhm. sendiri untuk bisa dikenal dengan Mas Anu itu 2,5 tahun baru baru apa namanya baru terbentuk image seperti itu gitu. Dan itu pun tidak nasional ya, baru di kalangan sendiri ya, tapi lumayan luas lah seperti itu. Mhm. Itu berarti Mas Ano yang seperti apa gitu atau yang orang seperti ini berarti Mas Ano gitu Ya, Mas? betul, saya kan terkenalnya sebagai narasumber atau pembicara seperti itu. Mhm. Jadi anunya itu ya ke arah sana atau tentang bisnis online. Nah, itu. Jadi memang anu ini Mhm. harus dibentuk seperti itu. Mau dibawa kemana seperti tadi kan saya bilang mau dibawa kemana Mhm. dulu nih, ditentukan di awal seperti itu. Jadi setiap nanti kita posting tuh ada tanda tangan. Saya kan selalu kalau ada posting di Facebook terutama atau di Instagram itu selalu ada hashtag biar anu. Nah, kenapa sih Mmm. saya pakai hashtag gitu? Karena ketika sebuah kata dipakein hashtag itu warnanya jadi biru, jadi berubah, jadi Ya. mencolok, jadi orang juga akan melihat sesuatu ke sana. Itu jadi selalu saya bubuhkan tanda tangan seperti itu. Nah, itu juga salah Mmm. satu cara kita mempopulerkan brand kita seperti itu. Atau di Mhm. gambar kita, di desain foto kita tuh ada logonya kita. Selalu apapun aktivitas kita cantumkan logo. Ya, lagi apa namanya, lagi liburan, cantumkan logo kita di situ sehingga orang Mhm. tuh tancep gitu. Tapi berapa Iya lamanya iya. saya nggak bisa mastiin. Wah, ini pasti Iya. dalam 1 tahun terkenal loh, nggak bisa. Iya, ini Mas Tom aja 2,5 tahun ya Mas. Mas, penting nggak sih ketika sesuatu itu yang mudah dicerna, kemudian orang jadi gampang menerima? Ini penting juga nggak? Kayak, anu gitu kan, cuman gitu doang gitu kan. Nah, selain tadi Iya, yang disampaikan oleh Mas Tom, bahwa value atau insight yang didapat, apakah soal nama, sebutan, istilah ini juga penting untuk mudah diterima, sehingga orang itu akan gampang banget untuk lebih mengenal kita. ya tentunya kalau hal itu perlu apa ya, perlu riset juga. Nah, kenapa Hmm. saya menggunakan anu? Karena ada di keseharian kita gitu. Kadang-kadang kita kan ketika lidah sama otak konslet tuh anunya itu loh. Tapi yang Hmm. anehnya yang diajak ngomong tuh ngerti gitu. Oh, si anu itu ya gitu. Oh iya iya iya. Kan Oh. lucu juga. Makanya saya coba menggunakan istilah idiom-idiom seperti itu dan ya Hmm. terbukti ada hasilnya sekarang.
Sama juga ada sebuah produk nih, boleh ya nyebutin produk orang lain ya? Boleh, boleh, boleh. Sebagai contoh ya. Iya, Walaupun iya, iya. kita mudah-mudahan mereka masuk ke kita ya, Mbak ya. Iklan. Amin, amin. Nah, tahun 2018 nih ada kawan-kawan kita tuh dia membuat produk namanya apa? Mm-mm. Es teh, ESTEH, tapi disambung gitu, Mbak. Es teh Oh, Indonesia. Nah, ini kan juga oke. unik nih, ya kan? Mm-mm. Dia menaik kelaskan es teh gitu. Jadi Es es teh, tehnya ini ada oke. berbagai varian. Karena kan ada Thai tea, kenapa sih yang diangkat kok tehnya Thailand gitu? Indonesia juga punya Mm-mm. teh kata mereka begitu kan. Nah mereka Mm. menggunakan es teh Indonesia kalau nggak salah itu nama akun Instagramnya. Nah artinya kita juga bisa membuat sesuatu yang receh, yang sederhana kayak es teh ini, itu Mm-mm. menjadi sebuah brand atau logo kita seperti itu. Jadi Mm. sesuatu yang unik kan bisa diangkat juga kayak waktu itu ya walaupun sekarang sudah nggak ada lele lela gitu kan walaupun agak Ya. belibet tapi itu jadi terkenal nasi goreng mafia dan seterusnya lah banyak sekali brand-brand yang sebetulnya sederhana gitu tapi bagaimana Mhm. kita nanti menyampaikan bagaimana nanti kita mengemas nah itu yang jadi satu kunci di sana. Iya. Itu ya, jadi memang perlu juga seperti itu. Nah, ini kalau yang sudah kebiasaan dan tadi kalau Mas Anu kan anunya gitu ya. Dan nah, es teh juga sama ya Mas. Ini sesuatu yang orang kalau Sama. pesen es teh gitu ya di warung-warung kan dan itu Mm-mm. sangat sangat branded banget di Iya benak merakyat setiap gitu kan. orang, merakyat gitu. Jadi mudah banget untuk lebih bisa diterima. Oke. Betul. Nah, ini dari Risma. Pertanyaannya sebetulnya simple aja sih. Mas Tom, Mm-mm. kira-kira, oh kira-kira, kalau bicara soal bisnis online, di masa depan ini kan semuanya sudah menggunakan gadget sebagai salah satu kebutuhannya. Nah, menurut Mas Betul. Tom, untuk saat-saat ini menjelang apa nih? Oh, menjelang puasa dan Ramadan. juga Nah, Ramadan dan juga Lebaran, prospek bisnis apa yang kira-kira bisa saya kejar? Karena saya terus terang saat ini hanya jualan makanan ringan saja. Tapi sepertinya banyak yang produksi juga. Terima kasih. ya kalau Ramadan sih selalu berulang produknya itu-itu aja ya. Mm-mm. Yang Karena yang budaya pertama Ramadan busana itu. Muslim, busana Muslim ya walaupun mungkin kita sangat terbatas ya sekarang gerak-geriknya kita nggak bisa silaturahim ke saudara, ke Mm-mm. teman-teman kita, tapi busana Muslim ini masih menjanjikan ya terutama jilbab, kemudian gamis dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang memang jadi ikonnya Lebaran gitu kan. Mm-mm. Ya, kita semua sudah tahu lah ya kan apa aja. Jadi ya dua hal itu yang masih menjadi primadona sih di masyarakat kita gitu. Jadi Ya. silakan kayak sekarang tuh sudah siap-siap teman-teman tuh kue keringnya sudah disiapin dari Mm-mm. sekarang, kemudian kurma sudah disiapin dari sekarang, terus teman-teman yang produsen hijab juga udah kenceng nih dari sekarang nih. Kan tinggal Mm-mm. berapa 46 hari Tinggal lagi lah gitu kan. betul. Itu Iya. aja sih sebetulnya garis bawahnya. Nah, mungkin tadi kan dia bikin makanan kering ya, Mas. Mungkin dia collab dengan Ya, siapa untuk bikin hantaran kan jadi orang jadi lebih gampang ya, betul, lebih betul, praktis karena betul. sekarang belanja-belanja juga banyak sih ya, seperti seperti itu dan mungkin apa yang membuat unik gitu, Mbak. Mudah-mudahan bisa terinspirasi ya dan terus bersemangat saja. Yang namanya jualan juga banyak, jualan bakso juga banyak ya, Mas ya. Jualan bakso juga banyak. Iya Semua banyak. jualan. Iya. Gitu ya. Jadi semangat aja. Baik, kita akan ketemu dulu dengan yang sudah bergabung untuk menyapa satu persatu. Dan Mas Tom, konon Instagram itu bisa lebih dari 2 orang ya. Next, mungkin Mas Tom bisa libatkan Oh iya teman-teman iya iya. murid Mas Tom untuk bisa kita jadikan tamu untuk bisa ngobrol Boleh bersama boleh. ya, sharing-sharingnya. Baik, ada Tiga Firman orang bisa. underscore 3 orang kan, jadi nanti bisa enak. Dari Firman underscore Morotai, terima kasih juga Indah Laras Ihsan, terima kasih sudah bergabung. Hairil Sahibi, and then Fitria Nur Salsa, ada juga Tip Sakti, ada Yuldar Moyo, ada Ana Kotul Muna, terima kasih juga sudah bergabung.
Kemudian ada pra_dik, and then Sujanto.prasetyo dan Mauliana Ishak, dan juga Adibau Fa 03. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, Mas Tom, bicara soal brand ini kan kadang-kadang kita mesti hati-hati juga ya untuk membuat brand. Searching dulu ya, apakah sudah ada nama yang sama atau tidak. Kadang-kadang gitu, kita sudah membuat sebuah produk dengan brand yang kita pilih, ternyata ada nih nama yang lain yang mungkin secara tulisan saja beda, tetapi secara pelafalan itu sama. Nah, seperti apa nih Mas Tom? Ya, memang harus dicermati juga hal itu ya. Jangan sampai kayak yang geprek-geprek itu ya. Jadi akhirnya berseteru gitu. Memang kita harus jeli di sana. Tetapi masalahnya kan ketika kita mendaftarkan ke HAKI, hak paten nama dan seterusnya itu kan itu di searchingnya itu atau di surfingnya tidak hanya di Indonesia, Mbak. Jadi seluruh dunia gitu loh. Sehingga memang memakan waktu yang lama seperti itu. Tapi ya di awal memang kita ketika menentukan sebuah nama memang harusnya bisa konsultasi dulu. Cuman kan kita juga tidak bisa tidak bisa ngecek sendiri gitu loh. Apakah nama-nama yang sudah ada itu sudah ada hak patennya atau belum seperti itu. Jadi kita pasrah dan kerugian kita adalah kita sudah membayar sejumlah nominal. Kayak saya pernah tuh di kasus Abon itu ternyata saya nggak bisa mematenkan itu, padahal saya sudah bayar gitu kan, dan mau nggak mau saya harus ganti nama dan bayar lagi karena namanya beda. Gitu. Jadi ya tetap saja bisa bisa kalau emang mau dihak patenkan benar-benar namanya tuh harus unik, yang kira-kira ini masih kira-kira dan feeling jadinya kan, kira-kira tuh belum dipakai sama orang lain gitu. Nah kalau saya pribadi akhirnya dengan pengalaman seperti itu, udahlah nggak usah pakai paten-patenan, yang penting saya laku dulu deh gitu. Saya laku dulu aja, orang nanti juga ketika kita sudah menjadi ikon di kategori produk tertentu, ya pasti orang nanti akan datang ke saya sih. Gitu. Kalau misalnya pun nanti ada yang namanya sama dengan saya dan dia akhirnya bisa memproses paten, ya saya ganti nama, tapi orang sudah tahu siapa saya gitu. Itu aja. Jadi kalau kekuatan brand kita walaupun belum dipatenkan, ya orang tetap akan cari kita sih. Oke. Berarti ini kalau Mas Tom percaya saja dengan values-nya ya di dirinya Mas Tom ya, dengan produk itu. Betul. Karena dikhawatirkan juga ketika ini sudah bertahun-tahun nama itu sudah dipakai, kemudian tiba-tiba ada orang baru yang mematenkan, tadi ada kemubaziran ya ketika kita proses panjang, nggak taunya orang lain yang memetik hasilnya. Betul, itu konsekuensi ya, saja ya, kan, Mas? Betul, jadi kan ada nama-nama kayak sebenarnya es teh itu kan nggak bisa dipatenkan, tapi ini es tehnya disambung gitu, tulisannya jadi bisa gitu. Tulisannya memang lafalnya es teh gitu, tapi karena dia disambung itu jadi bisa. Kemudian kayak ada tuh yang di Cirebon ya kan, saya nggak usah sebut tuh nama batik terkenal lah itu kan nama desa sebetulnya dan harusnya tidak boleh dipatenkan karena itu adalah nama desa, tapi nyatanya bisa seperti itu. Nah, jadi kita kan nggak, karena kita juga nggak pernah bisa tahu. Kalau misalnya kita punya authority buat ngecek kan enak ya. Oh ini nama ini sudah dihak paten, jadi kita ya akhirnya mencari nama yang lain gitu. Ya akhirnya setelah saya punya pengalaman seperti itu, ya udahlah saya ngapain harus capek-capek patenkan di awal ya kan, mendingan saya laku dulu aja gitu. Orang merasakan manfaat dari produk saya supaya akhirnya walaupun saya akhirnya berganti warna, berganti nama, itu tetap ada di saya gitu. Mereka tetap cari ke saya. Itu sih tujuan saya akhirnya, yang utama itu dulu, laku dulu aja gitu. Iya. Iya. Dan itu tadi ya, kalau memang ini sudah dipakai orang dan kita mau berganti, ada database yang bisa kita informasikan ke masing-masing, kemudian juga dipublish lewat sosial media bisa ya Mas ya. Betul. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Memang nggak akan jalan ya kalau bisnis semua dipenuhin dulu syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian untuk bisa save dan lain sebagainya. Tidak hanya modalnya yang besar, tapi jalannya kapan gitu ya, dan tidak untung-untung. Iya. Oke, dari Nancy, selamat pagi Apredio dan juga Coach Tom. Saya punya usaha butik, tapi saat ini memang saya lebih banyak memproduksi masker. Karena orang membeli butik sudah tidak seperti dulu lagi.
Nah, Coach Tom, boleh nggak dikasih saran-saran dan juga tips-tips bagaimana saya bisa menjual masker yang sekarang orang juga banyak memproduksi, tapi masker saya ini dicari. Terima kasih, Nancy. Thank you. Ya kita harus melihat ya, masker emang banyak banget sih sekarang dan Mm-mm. sekarang kan akhirnya tidak hanya harus modis ya, jadi masker itu juga harus tetap unsur keamanannya dari virus yang ada sekarang ini harus bagaimana Ya, gitu kan, tapi tetap bisa modis gitu. Nah, tapi ada pengalaman gini ya, ada pengalaman nih. Eh Januari atau Februari awal ya, ya antara waktu itu saya ke mm-mm. rumah sakit nih di Kudus gitu kan, saya pakai masker yang ya masker batik lah gitu. Ketika Ya. masuk ke rumah sakit tersebut, saya diminta ganti pakai masker medis sama security-nya dan harus beli di Oh, koperasi gitu. Lah, mm. ini sudah aman banget nih, saya tanya gitu. Ini udah aman banget nih. Ini ada 5 lapis gitu kan. Oh, Artinya mhm. ya aman lah gitu. Tapi mohon maaf Pak, ini harus kalau masuk di sini tetap harus pakai masker medis seperti itu. Ya Mhm. mau nggak mau kan tetap harus tetap harus diikuti gitu loh supaya saya karena emang ada keperluan sama rumah sakit tersebut. Mhm. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan sama kita yang jualan masker seperti itu. Tapi yang lucu sekarang ini kita lihat kebiasaan orang-orang nih. Ini kan tetap lagi happening orang naik sepeda kan. Nah, Ya. gimana kita bikin masker yang khusus untuk orang sepeda misalnya? Oh, Ada ya ya ya, yang betul betul. olahraga lari, masih ada nih teman-teman yang mengadakan event-event lari tapi tetap prokes gitu kan. Nah, bagaimana kita bikin masker yang untuk orang lari, untuk orang olahraga lah intinya, mau Mhm sepeda, mhm. mau fitness lah, ada beberapa gym fitness yang buka. Nah, Ya, gimana mereka tetap asik tuh, ya kan? Nah, kita bisa segmented seperti itu. Jadi kita tidak cuman modis aja, modis mungkin sudah banyak lah ya, sudah banyak, modis itu betul, sudah mhm. banyak. Nah kita coba menjurus ke niche-niche yang segmented seperti untuk tadi sepeda, untuk orang nge-gym, untuk orang lari dan seterusnya. Nah coba di riset lagi lah gimana. Kalau saya nggak begitu tahu ya tentang fashion masker seperti itu. Mhm. Tapi intinya adalah ketika pasarnya sudah jenuh, masuklah ke yang segmented. Contoh semua orang jualan gamis, betul ya Mbak ya? Semua orang Ya, jualan gamis dan rata-rata tuh hampir sama lah iya sebetulnya. betul. Tapi ketika ini untuk urusan online ya, sebenarnya kita bisa mencari kebutuhan kebutuhan pasar terhadap produk kita di internet. Nah, ternyata ketika saya riset di internet ada, mohon maaf, orang-orang yang berbadan besar, berbadan gemuk, itu mencari gamis. Nah, kenapa kita nggak spesialisasi di sana gitu? Mhm. Gamis khusus untuk orang berbadan besar. Jadi, gamis yang ukuran jumbo. Kita benar-benar fokus Jumbo. di niche itu. Kalau kaos itu sudah ada tuh, dan saya salah satu pelanggannya. Karena Mhm, saya XL betul. ke atas gitu. Dan itu besar loh. Mhm. Dan Besar harganya kan banget. tidak bisa murah harganya karena sudah tambah bahan otomatis kan. Nah, Mhm. jadi sama juga dengan masker, coba deh segmented aja. Niche-nya segmented seperti itu. Jadi kita berbeda. Udah Mhm. barangnya sudah masif tapi kita kelihatan berbeda di sana. Oh, ini saya khusus untuk orang ini. Nah itu dicoba deh ide ini di riset sama Mbak siapa tadi? Nah, itu Nancy. supaya Nancy ya, coba Mhm. supaya nanti maskernya itu akan terserap sama sebuah komunitas tertentu. Nah, Ya. komunitas itu tuh belinya nggak cuma satu dua gitu. Contoh Mhm. saya di Betul. komunitas mobil juga punya masker yang mencirikan komunitas kita dan kita bikinnya nggak sedikit itu. Nah, contohnya kayak gitu. Hmm. Ya 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 ya. Ini ide ya. Bagus ini Mbak Nancy. Karena memang sekarang orang sudah kembali lagi pada aktivitas olahraga, terutama lagi untuk bisa Betul, meningkatkan imun ya. Nah, bagaimana betul. ketika berolahraga di luar, kemudian, aduh, ini suara saya ternyata di radio tidak masuk. Makanya saya agak ini, oke sudah masuk ya.
Jadi silakan saja ide dari Mas Tom ini bisa disurvei di lebih detail lagi ya, in-depth lagi seperti apa untuk bisa menangani segmen yang itu. Karena memang olahraga di luar ini lebih enak udara, tetapi kalau menggunakan masker kan ngap ya Mas ya. Ada beberapa juga Ngap, ya yang apalagi 5 lapis, ngap. yang bersepeda akhirnya harus pingsan karena memang tidak bisa bernafas tetap menggunakan masker. Nah, ini satu peluang bagus. Saya juga bulu tangkis soalnya Mas, tapi kan banyak orang ya. Nah, Tapi biar cepet ini jadi lengannya. iya. Oh, Oke, sekarang ada Intan. Selamat pagi Aprilia dan juga Coach Tom. Saya masih sekolah SMK, tetapi saya sudah punya wow. bisnis label. Apa sih label ya? Nggak tahu ya. Labeling. Nggak tahu ini Mas labelnya apa sih. Nah, ini saya suka banget Labelingnya. bikin. Saya suka bikin-bikin kreatif, Coach Tom. Kira-kira ini penting nggak ya kalau saya harus mematenkan kreativitas saya? Karena akhirnya juga banyak yang meniru. Tetapi saya selalu munculkan ide. Kadang-kadang capek juga sih. Terima kasih Intan. Ya, Oh jadi ini boleh-boleh aja. bicara Jadi, soal paten. ya, boleh-boleh juga, Mbak. Jadi, kayak bentuk botol, kita sebut merek botol mineral, botol aqua itu Mm-mm. dipatenkan bentuknya. Jadi boleh. Jadi paten itu tidak hanya apa namanya sebuah nama ya. Ingat nggak waktu itu Mm. goyang itik dipatenkan, Oh goyangan iya aja betul dipatenkan betul. gitu loh. Jadi Mm-mm. boleh Mm. kreativitas dari Mbak siapa tadi namanya? Mbak Intan. Mbak Intan dipatenkan boleh silakan. Tapi ya apa namanya benar-benar dipikirkan benar-benar ini adalah sesuatu yang beda di apa market yang sama seperti itu. Boleh nggak ada Mhm, mhm. masalah. Dan itu nanti memang akan menjadi ciri khas sih. Kalau saya misalnya gini, kayak waktu jualan abon gitu kan, sebenarnya varian abon ikan ya, varian abon ikannya itu banyak. Ada tuna, ada patin, ada lele seperti itu kan. Mhm, Nah, tapi dari semua yang ada jenis ikan yang ada itu, saya memfokuskan diri ke ikan tuna karena yang dari semua itu yang paling banyak manfaatnya adalah ikan tuna. Dan bahkan saya mhm. berani apa namanya membuat tagline abon ikan tuna, bukan abon ikan loh ya, abon ikan Iya, tuna. Jadi spesifik sama kayak masker tadi, misalnya spesialis masker untuk olahraga olahraga. gitu. Itu jadi kita kalau misalnya berani spesifik itu akan ada pasarnya. Pasarnya itu masih belum uyak-uyakan gitu, apa ya uyak-uyakan bahasa Mhm. Indonesia berdesak-desakan Ya, gitu kan. berdesak-desakan ya, heeh. Dan di situ eksklusif sehingga kita juga bisa menjualnya dengan harga yang wow gitu kan. Nah, jadi saya Mhm, juga bisa seperti itu. Kemudian ketika jualan sambal bawang. Nah, saya memang mengkhususkan sambal bawang itu sebagai pondasi dasarnya sehingga saya bisa menulis tagline-nya spesialis sambal bawang. mmm. Seperti itu. Nah, nanti misalnya dari urusan label apa nih? Ya, label untuk khusus untuk apa gitu. Itu daripada kita random semua general gitu kan. Mhm. Lebih bagus kalau spesifik juga. Jadi pasar-pasar spesifik ini pasarnya itu ada, masih sedikit, belum berdesak-desakan dan harganya bisa eksklusif gitu loh. Nah ini Nah, kan memang kita juga Hah? kalau di searching memang belum banyak ya Mas ya, karena spesifik Belum tadi ya? banyak. Oke. Betul, betul, betul. Mhm, Dan tapi kita kalau sudah spesifik itu enak, ya kan? Kayak contohnya apa sih tukang urut banyak gitu loh. Tapi yang spesialis patah tulang kan nggak banyak. mmm. Nah, jadi Matain ada tulang, tukang spesialis urut matai tulang. dokter umum banyak kan Mbak, dokter umum Mhm, banyak yang betul. spesialis spesialis ini kan kalau orang kita mendengar kata spesialis ini kan berarti sebuah keahlian tertentu Ya, dan sudah diakui gitu kan. Nah, itu betul. yang harus kita kita manfaatkan juga dari apa nama dari kata spesialis itu kita sudah berbeda sebetulnya. Mhm, Tapi saya mhm. juga bisa menyediakan yang general bisa, tapi saya spesialisnya jantung misalnya, spesialis organ dalam dan seterusnya. Itu akan berbeda kalau di Mhm. Indonesia. Betul. Nah ini salah satu brand anu juga ya yang memang jago Facebook gitu ya Mas.
yang digiring ke Ya, sana kalau saya Mas Tom itu? spesialis Facebook gitu. Jadi walaupun saya juga ada Instagram juga ada, Heeh. kemudian kelas WA, kelas Canva juga ada, tapi nama besarnya adalah Facebook gitu. Akademi Facebook, ya itu jelas nggak bisa dipatenkan, tapi ya saya pakai aja udah. Hmm. Yes, oke. Baik, ini ada yang masuk. Oke, dari Cynthia. Selamat pagi Apredio dan juga Coach Tom. Saya Mhm. Cynthia. Saya senang sekali mendengarkan Market Corner, walaupun saya masih mencoba bisnis baru karena memang saya baru kena PHK dari korban pandemi juga. Tapi nggak apa-apa, Ya, saya nerimo saja. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana ketika kita mengalami down karena jualan yang nggak laku-laku, nggak seperti yang ditargetkan. Pertama laku, kemudian enggak. Menurut Coach Tommy gimana ya? Apakah saya harus mencari teman-teman yang juga pernah yang satu jualan dengan kami itu sehingga bisa saling memotivasi, dan bagaimana caranya mengembalikan motivasi kita untuk terus bisa optimis? Terima kasih. iya itu saya Ini juga pernah soal ngalamin situ ya. perasaan ya. Ya itu apa ya? Makanya sebenarnya kalau kita ikut seminar atau ikut apa ya kata motivator kan ada yang bilang jadi pengusaha itu enak. Ya nyatanya terbukti kan. Wah Mhm. ternyata tadinya laku terus ternyata Ada harus masa nggak ngalami nggak laku. laku gitu. Iya. Jadi ya kita maksud saya tuh jangan sampai terjebak dengan kata-kata manis juga ya. Oh jadi pengusaha tuh enak, bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan ya nggak gitu juga gitu. Ada tahapan-tahapan di awal yang memang kita harus merasakan seperti yang dikatakan tadi gitu kan ya. Mhm, Woi mhm. pertama buka laku 3 bulan kemudian kok nggak ada yang beli lagi gitu. Ya, tentunya setiap apapun kita, pekerjaan kita tentunya tetap harus ada evaluasi. Nah, kita bisa evaluasi dulu nih. Ya, yang pertama kita evaluasi, loh kok kemarin-kemarin tuh bisa happening tuh kenapa ya gitu kan. Karena di Mhm. Indonesia tuh kan ciri khasnya ketika launching pertama, wih banyak yang datang gitu. Nanti berapa bulan kemudian terus 3 bulan hilang ya biasanya, kan. Nah, Mas. ya 3 bulanan biasanya menghilang seperti itu. Mhm. Nah, itu kita evaluasi kenapa ya. Apakah ternyata ketika rame itu saya servisnya akhirnya lupa gitu memberikan servis yang Mhm. terbaik. Ya apapun itu kita evaluasi dulu. Nah, kemudian kita tingkatkan seperti itu. Jadi kita setelah tahu item-item atau poin-poin, oh ternyata kekurangan kami itu di sini. Nah, itu kita tingkatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ya, kita cari mentor gitu kan, cari mentor. Iya. Kemudian tadi bergabung sama komunitas yang sejenis boleh. Saya juga seperti itu. Jadi di Kudus ini ada komunitas internet marketing. Nah, kadang-kadang kami-kami ini kalau dulu rajin ya 2 minggu sekali itu kita ketemuan, oh ya walaupun orangnya Mhm. itu aja, tapi ketika kita bercerita, gimana sih saya lagi ngalamin ini nih, nah, dapat banyak masukan itu juga juga membantu ya. Selain kita Iya. punya mentor yang bisa kita tanyain setiap saat dan kita cari mentor yang benar-benar ikhlas mau membantu kita ketika kita tanya ya dan itu nggak mudah. Mhm. Kemudian kita juga punya komunitas yang vibrasinya sama, itu juga membantu. Jadi yang pertama evaluasi itu harus ya, setiap Iya. bulan tuh harus dievaluasi. Kok kita bisa naik sekian cepet nih gimana ya? Itu harus dievaluasi loh. Supaya apa? Supaya bisa Mhm. ditingkatkan lebih lagi gitu kan. Apalagi ketika kok nggak ada yang datang sama sekali nih ya, itu kita evaluasi. Oh mungkin kita terlena nih ketika rame kita lupa nggak pernah promo, nggak pernah posting. Justru Oh, iya ketika betul rame itu betul. kita super narsis kan Mbak, super narsis dan super ria, jangan lupa itu. Jadi ketika rame Heeh. justru, wah kita lupa malah nggak posting-posting. Justru yang ketika kondisi rame itu di apa namanya dijadikan Di-posting. sebagai testimoni kita, diposting kan gitu. Nah Heeh, evaluasi heeh. kemudian kita cari mentor setelah tahu kita oh poin-poin kekurangan saya ini oke kita cari mentor supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita bergabung di komunitas dengan Komunitas. vibrasi yang positif seperti itu. Itu aja Mbak. Oke. Jadi lupa tadi kalau pas rame gitu ya melayani konsumen. Padahal ini bisa menjadi bahan atau materi kita promo ya Mas ketika membungkus. Betul, Kemudian betul banget. proses-proses itu bisa divideokan kan. Ini menjadi sebuah Betul, testimoni nyata bahwa produk Anda betul. laris, Cynthia.
Oke, Iya. semangat ya. Mas Tom juga pernah kok mengalami seperti itu. Kita semua juga Semua deh, pernah semua ya. pernah. Semua pernah. Saya 3 bulan pertama mah anjir setiap minggu ya dapat uang sekian berikutnya. Nggak taunya tiba-tiba ya kliennya diambil alih oleh produsen juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada order-order Oh, lagi, nggak ini, taunya langsung ya. ini Curhat curhat ya. ini sih. Ya. Selamat siang Apridio, Mas Tom. Mau tanya, apakah sudah pernah mencoba iklan produk lewat Instagram atau Facebook? Kira-kira efektif nggak ya? Karena setiap saya bermain medsos selalu berseliweran iklan produk. Oh gitu, selalu berseliweran iklan produk. Oke, pertanyaannya ketika berseliweran iklan produk itu, Anda beli nggak? Efektif nggak? Oh, oke. Enggak, saya tanya balik ke siapa Hmm, tadi yang nanya itu. Ketika hmm, hmm, melihat iklan-iklan yang berseliweran tadi, ada yang tertarik beli nggak? Kalau cuma tertarik, oh iklannya bagus, ya itu biasa. Tapi ketika tertarik hmm. dan beli, nah itu kita tanya ke diri kita juga gitu loh. Nah, jadi kita bisa mengukur efektif enggaknya. Jadi kalau saya analogikan gini Mbak, kalau di internet itu kan di orang Indonesia iklan itu berarti berbayar kan. Ya. Nah, banyak yang nanya memang iklan berbayar itu efektif nggak sih? Oke, saya analogikan tuh begini. Iklan berbayar tuh ibaratnya kita membagikan brosur langsung ke Hmm, orang yang kita target. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang yang kita berikan brosur tadi langsung membeli? Bisa hmm. iya, bisa tidak, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau tidak ini nanti dia akan beli di brosur yang keberapa gitu, atau jangka Hmm, waktunya yang kapan gitu kan kita nggak pernah tahu. Jadi seperti itu. Jadi memang efektif tidaknya itu ya ketika kita sering melakukan sih sebetulnya. Jadi di iklan berbayar pun ada evaluasinya, ada risetnya juga. Jadi kita nggak ngawur sih sebetulnya. Walaupun sudah ya. disediakan tuh kalau iklan berbayar, kita mau nembak siapa, orang-orang dengan minat yang bagaimana, kemudian usianya berapa, terus kotanya di mana aja, itu sudah disediakan. Tapi kalau kita Hmm, ngawur, ya kita buang-buang duit gitu. Jadi sebaiknya memang kita harus belajar sama ahlinya dulu. Nah, tetapi ketika ya. praktek pun ya tidak akan langsung bisa membuahkan hasil kan. Ya sama kayak kita praktek sepeda, kita praktek memanah, kita praktek berenang kan nggak langsung bisa gitu. Ya. Nanti kita masing-masing orang tuh nanti akan ada polanya masing-masing gitu. Tapi garis-garis utamanya itu sudah diajarin sama sang guru misalnya kayak gitu. Tapi Hmm, masing-masing tuh akan berbeda. Ya, akan berbeda karena misalnya saya kuatnya baru 40.000 sehari, akan berbeda dengan orang yang langsung kuat 100.000 per hari. ya. Nah, seperti itu. Nah, mendingan sebelum kita ngiklan, iklan tuh efektif kok. Bahkan nggak ngiklan pun juga efektif, kalau tahu caranya gitu. Itu semua cara yang efektif kalau memang kita tepat melaksanakannya. Jadi butuh butuh ketekunan juga, butuh kesabaran. Nah, yang penting itu kesabaran sih. Karena bisnis Ya. itu juga sama dengan kesabaran. Nggak bisa gerusak-gerusu. Instan. Gerusak-gerusu mungkin bisa. Betul. Gerusak-gerusu mungkin bisa. Tapi ya setelah 3 bulan, hilang Hasilnya. lagi gitu. Betul. Oke, dan ini memang berproses ya, Mas ya. Kalau beriklan Mm-mm. itu paling enggak orang jadi tahu oh ada produk ini. Itu kan jadi lumayan bisa diketahui ya. Betul, ya. Paling tidak brand kita dikenal. Mm-mm. Oke, ada my_beta. Thank you juga untuk Srahmati Dayat. Kemudian ada Rizkia 15, NUKM Kias. Selamat siang juga Nabila_Solihin. Ada juga Fahrul Property, dan Fahrul Property menyampaikan sukses coach Wah, gitu. bos Ini properti dari bosnya. Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ini kayunya kayu Kalimantan kalau di sana berarti ya, Mas. Salam kenal Mas Fahrul. Oke, ada Debbie Riani underscore bla bla bla, ada M_NM Kids, oh MNM, kemudian ada Rasmi underscore WR. Terima kasih. Ini juga murid-muridnya Mas Tom juga banyak ya. Oke, Coach, mungkin minggu depan ya kita akan berikan kesempatan untuk muridnya Coach Tom untuk bisa hadir bersama kita. Jadi kita lebih bisa belajar bersama-sama. Tadi kalau disampaikan penting juga kita bersama dengan teman-teman yang mempunyai vibrasi positif dan juga Ya, komunitas yang sefrekuensi ya, sehingga apa yang menjadi kendala kita bisa sama-sama dipecahkan di situ.
Baik Coach, yang terakhir Coach, apa yang mau disampaikan untuk bisa membuat brand populer dalam sosial media ini di garis bawahi lagi? Ya, tentunya kita harus persiapkan dulu semuanya gitu kan. Jadi kalau kita bicara online tentunya ada konten yang harus ditayangkan gitu kan. Ya. Jadi brand itu kalau tidak kita edukasi atau kita beritahukan ke masyarakat umum tentunya tidak akan ada orang yang mengenal kita. Makanya nama kita itu adalah brand kita kan sebetulnya. Kalau kita nggak pernah kenalan, kita cuman dekem tuh apa ya, berdiam diri di kamar, tidak akan ada orang yang kenal kita seperti itu kan. Ya, kayaknya hari ini nggak pede banget dengan bahasa Jawa. Ya, kan ini ternyata terbukti diikuti oleh seluruh kota di Indonesia kan, Mbak. Oh, betul. Oh iya. Kita harus dengan bahasa nasional ya. Betul, bahasa nasional. Ya, intinya adalah ketika kita sudah memilih sebuah nama menjadi sebuah brand kita. Jadi sebenarnya brand itu tidak hanya nama ya. Ada warna, kemudian ada attitude dan sebagainya, itu masuk di dalam satu kesatuan brand. Ya, apapun itu biarkan orang tahu. Bagaimana orang tahu, kita bagaimana mengenalkannya, ya gunakan yang paling cepat memang sosial media. Ya. Tetapi sebelum masuk sosial media, silakan semuanya disiapkan dulu. Jadi kita tuh nanti kontennya kita posting dengan enak. Jadi intinya adalah eksistensi kita, ya. Mau kita pakai yang gratisan boleh, mau pakai yang berbayar boleh. Intinya adalah kita informasikan bahwa saya punya ini loh. Nah, seperti itu. Ya, saya punya ini loh. Nah, silahkan dinikmati. Intinya seperti itu. Dan kita gunakan sosial media untuk percepatan. Dan boleh berbayar, boleh juga yang gratisan. Silahkan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Gitu aja, Mbak. Iya. Jadi yang tahu ukurannya adalah kita ya Mas ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tetapi kita tahu di mana tolok ukur yang kita mampu. Ada Mas Underscore Anars, kita terakhir sapa Anda. Dan Coach, kita ketemu minggu depan dengan topik yang lain tentu saja. Terima kasih untuk ilmunya hari ini. Banyak insight yang kita dapatkan. Mudah-mudahan yang bertanya bagaimana membangun brand populer dalam sosial media ini bisa mengaplikasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Tommy. Amin. Thank you Coach. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mini Station.